Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia channel Bisa Corner, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat walafiat. Kembali lagi kita pada acara podcast Ramadan MI Salafiyah Asafiyah. Izinkan saya sebagai pengisi acara podcast Ramadan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurfadila Rahmawati sebagai host podcast Ramadan, dan beliau yang ada di samping saya adalah Ustadzah Diana selaku narasumber pada acara podcast kali ini. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Fadilah kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ustadzah. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Ustadzah. lancar. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Ramadan. Silahkan Ustadzah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pendengar setia Misya Corner rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang orang yang tidak mendapatkan hadiah dari Allah. Di bulan Ramadan kita ketahui bersama, sudah sering kali kita mengkaji, sering kali kita mendengar bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah di mana setiap satu kali kebaikan akan ditingkatkan minimal 1000 kebaikan, 1000 kali lipat. Nah, dijelaskan juga pada bulan Ramadan 10 hari pertama adalah akan turun rahmat Allah, 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan, dan 10 hari yang ketiga terbebas dari api neraka. Begitu banyak reward dan hadiah dari Allah khusus spesial di bulan Ramadan. Tapi ternyata, dan ini ada hadiah lagi, ada kabar baik lagi, bahwasanya setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan 100.000 orang yang harusnya dia wajib masuk ke neraka, dibebaskan Allah secara gratis. Nah, dari sekian banyak hadiah yang disiapkan Allah, ada satu golongan orang yang tidak bisa mendapatkannya. Bahkan dia terblokir dari itu semua. Mbak Fadilah sudah tahu belum siapa golongan orang yang terblokir itu? Belum tahu Ustadzah. Oke. Ternyata ada satu golongan yang terblokir dari hadiah-hadiah yang disiapkan Allah. Dia adalah orang yang dimana ketika masuk di bulan Ramadan, di dalam hatinya masih tersimpan kebencian, dendam terhadap orang lain. Kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang harus berinteraksi dengan orang lainnya, pasti banyak sekali pro dan kontra yang terjadi dalam kehidupan kita. Sangat wajar sekali apabila kita melakukan kesalahan yang mungkin tidak disengaja maupun disengaja. Dan sangat wajar sekali apabila kita merasa kecewa terhadap perilaku orang lain terhadap kita. Bahkan yang banyak terjadi ini, ada orang yang mudah sakit hati karena dia merasa didatangi ketika dibutuhkan saja. Padahal the real of khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Dia adalah ketika ada orang yang membutuhkan datang, secara logika orang akan meminta bantuan kepada kita ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Tapi banyak sekali realitanya dan kebiasaannya kita akan merasa sakit hati apabila ada orang yang datang hanya untuk meminta tolong. Bahkan dia lupa ketika sudah bahagia. Dia lupa kepada kita ketika dia sudah mampu mengatasi semua masalahnya. Nah, padahal sebenarnya ketika kita semua berada di fase tersebut, kita
telah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dijelaskan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi di sini ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, kita akan rugi. Banyak istilah-istilah yang kaprahnya kita dengar ketika bulan Ramadan itu seperti ini. Ya, saya nanti memaafkannya besok aja ketika Idul Fitri. Saya meminta maafnya besok ketika hari raya. Itu benar, ketika hari raya kita memang memaafkan. Tapi kita akan rugi kalau selama bulan Ramadan ini di hati kita masih terdapat benci dan dendam terhadap orang lain. Karena ini bulan Ramadan masih sedikit lagi. Marilah kita hilangkan benci dan dendam yang ada di hati kita. Jangan mengotori diri. Jangan sampai kita rugi hanya egois membenci orang lain. Pendengar setia Misja Corner rahimakumullah. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kira-kira hal yang paling berat dari yang terberat itu apa ya?" Ternyata Rasulullah menjawab, yang paling berat dari yang paling berat adalah ketika Allah marah kepada kita. Lantas sahabat Nabi bertanya lagi, kalau marahnya Allah itu berat buat kita, lalu bagaimana agar kita terhindar dari marahnya Allah? Rasulullah menjawab dengan sederhana sekali. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk sholat terus-terusan, bersedekah dibanyakkan, khataman Quran berulang kali. Tidak demikian. Jawaban Rasulullah sangat sederhana, yaitu kamu akan terhindar dari marahnya Allah ketika kamu bisa menahan amarahmu sendiri. Bahkan ada sebagian cerita ketika kita mau bersabar, ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan malu ketika mau menghukum kita, karena tahu hambanya ini adalah orang yang bisa menekan hatinya, bisa menekan nafsunya, sehingga tidak mudah marah kepada orang lain. Ada sebuah cerita lagi, ada Habib yang berada di Hadratul Maut sana. Beliau setelah berdakwah mendatangi sebuah tempat majelis ta'lim, beliau pulang ke rumah itu sambil keadaan nangis. Lalu sang istrinya ini merasa kaget, loh kenapa? Tidak seperti biasanya Habib ini datang dalam keadaan menangis. Nah, ternyata ketika istrinya ini mau bertanya kepada Habib, Habib ini harus masuk kamar mandi. Ditungguin sama istrinya di depan kamar mandi. Istrinya kaget, ini kena apa? Ada apa ini? Ternyata setelah Habib ini keluar dari kamar mandi, masih dalam keadaan menangis. Lantas sang istri bertanya kepada Habib, "Habib, kenapa panjenengan kok menangis seperti ini?" Habib menjawab dengan nada yang terbata-bata karena masih dalam keadaan menangis, "Saya tadi ketika berada di majelis taklim, ketika sedang berdakwah, ada orang yang mencaci maki saya, ada orang yang menghujat saya." Istrinya lantas berjawab, "Bukankah itu hal biasa, Habib? Panjenengan sudah biasa dihujat orang lain. Panjenengan sudah biasa dicaci maki orang lain. Lantas kenapa panjenengan kok menangis? Kenapa panjenengan tidak memaafkannya saja seperti biasanya?" "Bukan itu yang saya tangisi," kata Habib. "Bukan karena Habib ini dicaci, dimaki, bukan karena itu. Habib ini menangis karena kenapa saya baru bisa memaafkan ketika saya sudah sampai di rumah. Kenapa saya tidak memaafkan ketika itu juga?" Oh, ini luar biasa sekali. Ini sebuah contoh. Itu Habib. Makomnya sudah tinggi. Mungkin kita bisa belajar untuk mudah memaafkan.
kita tidak dituntut harus memaafkan ketika itu juga, ketika kesalahan dilaksanakan. Tapi kita belajar, setidaknya cerita ini menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Pada suatu hari, Rasulullah ketika berada di dalam masjid bersama para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang penghuni surga." Loh, para sahabat ini langsung kaget, loh, penghuni surga mau datang, berarti yang di dalam masjid ini tidak termasuk itu. Berarti bukan saya yang dimaksud Rasulullah ini. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah berkata demikian. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Lagi-lagi para sahabat ini merasa galau. Kenapa bukan saya? Kenapa tidak yang ada di dalam masjid? Kenapa Rasulullah berkata yang baru datang? Akhirnya setelah dianalisa oleh para sahabat ini, ternyata yang baru datang ini si fulan. Nah, karena para sahabat ini merasa penasaran, kenapa Rasulullah kok sampai menjuluki si fulan ini adalah penghuni surga. Akhirnya sahabat ini bertanya kepada si fulan, "Ya fulan, apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang kamu lakukan sehingga Rasulullah menyebutkan bahwasanya kamu adalah penghuni surga?" Nah, si fulan menjawab, "Saya tidak pernah bangun pagi dalam keadaan membenci orang lain." Jadi sebelum dia tidur sudah memaafkan semuanya. Sebelum dia tidur sudah mendoakan semuanya. Yang didoakan tidak hanya yang mencintainya, tidak hanya yang baik dengannya, bahkan yang didoakan adalah orang-orang yang jelek, yang melakukan kezaliman kepadanya, yang melakukan kesalahan kepadanya, sudah didoakan semuanya. Nah, mungkin kalau kita banyak sekali yang lupa berdoa, mungkin karena sudah mengantuk akhirnya langsung tidur saja. Nah, dari cerita ini kita mungkin bisa menyimpulkan bahwasanya agar kita bisa tergolong penghuni surga, maka marilah kita latih bersama sebelum kita tidur, mengambil wudhu, lalu berdoa, setelah itu membaca istighfar, memintakan mohon ampun untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang sayang sama kita dan juga yang membenci kita. Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita, itu sudah biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita mampu tersenyum kepada orang-orang yang mungkin menzalimi kita. Hadirin pendengar setia Misja Corner rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup podcast pada sore hari ini, seperti biasanya saya akan tutup dengan quotes. Sesuatu yang tinggi tidak selalu kita raih dengan cara menjijit, karena kadangkala sesuatu yang tinggi itu kita raih dengan cara bersujud. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Diana telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Sama-sama Mbak Fadilah. Saya, host podcast Ramadan, pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang barokah bagi kalian semua. Amin. Support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Misja Corner. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.